Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104168879. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Di video saya kali ini, saya akan membacakan tentang materi pengertian supply chain management atau manajemen rantai pasokan yang berdasarkan mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pengertian supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Supply chain management atau SCM merupakan fondasi yang memenuhi kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh bisnis manufaktur, retail, dan grosir. Dengan kata lain, SCM juga merupakan faktor penentu kesuksesan dari bisnis-bisnis tersebut. Rantai pasokan dalam setiap bisnis bisa saja berbeda. Versi dasarnya yakni mencakup perusahaan, pemasoknya, dan pelanggan perusahaan tersebut. Namun untuk perusahaan yang lebih besar, maka cakupannya juga semakin luas. Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir, dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Proses-proses dalam supply chain management. Pengertian supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Supply chain management melibatkan begitu banyak proses, mulai dari persiapan produk hingga pemenuhan kebutuhan konsumen. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi dari setiap proses di dalamnya. Perencanaan atau proses yang pertama yaitu perencanaan adalah ada beberapa aktivitas yang dilibatkan dalam tahap perencanaan, mulai dari perkiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian dan perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Perkiraan permintaan konsumen atau demand forecasting dilakukan agar penjual dapat mengetahui jenis dan jumlah produk yang harus disiapkan dalam kurun waktu tertentu. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang akan diproduksi dan dijual telah sesuai dengan permintaan konsumen. Dalam melakukan perakiraan, penjual harus melibatkan atau melihat laporan dan penjualan dan inventaris, serta memperhatikan tren pasar. Untuk melakukan prediksi permintaan secara otomatis, penjual sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan sistem manajemen inventaris. Sistem ini menyediakan laporan inventaris yang akurat dan alat forecasting yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan hasil prediksi dalam hanya hitungan detik. Proses kedua ialah pembelian atau penggandaan. Setelah mengetahui jenis dan jumlah barang yang harus dibeli melalui demand forecasting, kini saatnya untuk memperoleh barang tersebut. Procurement atau pengadaan adalah peroleh barang dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Proses pengadaan biasanya melibatkan beberapa tahap, yakni pengajuan pembelian, penilaian pengajuan, persetujuan pengajuan atau pembelian, dan pemesanan ke pemasok. Admin bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat apa saja yang harus dibeli dan kemudian mengajukan kepada manajer pembelian. Pengadaan akan menjadi lebih mudah dan sederhana dengan bantuan sistem manajemen pembelian. Dengan perangkat lunak ini, Departemen Pembelian dapat membuat permintaan penawaran, purchase order, persetujuan pembelian, dan kontrak payung secara instan. Procurement software yang baik bahkan menyediakan supplier portal untuk mempercepat proses pemesanan ke pemasok. Proses selanjutnya ialah produksi. Proses produksi merupakan proses di mana seluruh bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tetapi juga mesin. Pemberhentian dalam proses produksi dapat menyebabkan penundaan pengiriman, pesanan, dan tentunya menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, downtime harus dihilangkan dengan memastikan produktivitas tenaga kerja mesin dan peralatan. Proses selanjutnya ialah pengelolaan gudang. Setelah barang selesai diproduksi, maka barang tersebut harus disimpan di dalam gudang. Pengelolaan gudang terdiri dari proses pemasukan atau inbound dan mengeluarkan outbound barang, pengambilan dan pengepakan, cross-docking, dan stok opname. Setiap barang yang masuk dan keluar harus dicatat. Stok opname juga harus dilakukan secara berkala agar tidak ada perbedaan antara jumlah fisik barang yang sebenarnya dan jumlah yang tercatat dalam pembukuan. Seluruh aktivitas di gudang yang memakan waktu ini dapat diotomatiskan dengan bantuan warehouse management software.
Proses selanjutnya ialah pengiriman pesanan. Setelah barang pesanan diambil dari gudang dan dikemas, maka langkah selanjutnya adalah mengirimnya ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus dipersiapkan terlebih dahulu agar barang dapat segera dikirim. Untuk memastikan agar pesanan sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu, penjual sebaiknya memiliki alat untuk melacak kurirnya. Dengan AQUIP Inventory, Anda dapat melacak keberadaan kurir melalui smartphone. Sistem ini juga memungkinkan kurir untuk mengonfirmasi ketika pesanan sudah diantar ke pelanggan. Pengembalian pesanan. Pengembalian pesanan biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian yang dikarenakan kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemeriksaan kondisi produk, otorisasi pengembalian, pergantian produk, dan penjadwalan pengiriman dan pengembalian uang. Selanjutnya, perbedaan SCM dengan logistik. Istilah supply chain management dan logistik yang sering membingungkan atau digunakan secara bergantian, namun sebenarnya keduanya berbeda. Ia berfokus pada pemindahan produk atau material dengan cara yang paling efisien sehingga tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sebaliknya, SCM melibatkan serangkaian kegiatan yang lebih luas, mulai dari mencari sumber bahan baku, memperoleh barang dan bahan baku dengan harga terbaik, dan mengkoordinasikan upaya visibilitas di seluruh jaringan rantai pasokan. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.